Halo teman-teman Hipore, berjumpa lagi pada video saya. Kali ini kita akan mencari Trichoderma langsung dari alamnya. Trichoderma merupakan salah satu jamur yang baik untuk tanaman. Dalam proses antibiosis, Trichoderma akan menghasilkan antibiotik yang akan membunuh jamur saingannya. Saat berkembang juga menghasilkan enzim yang dapat menghancurkan inti sel dari jamur yang lainnya. Pada aplikasinya, Trichoderma banyak digunakan untuk biofungicide dan juga sebagai antibiotik tanaman. Dengan banyaknya manfaat Trichoderma tersebut, maka layaklah dia dinobatkan sebagai jamur yang sangat membantu petani dalam menjaga tanamannya supaya tetap sehat dan tumbuh dengan baik. Dan juga dapat menjadi teman petani untuk mengatasi hama-hama tanaman, terutama masalah jamur secara sistemik. Yang saya sudah siapkan di sini adalah beras yang aron atau setengah matang. Terus di sini ada beberapa wadah yang sudah kita siapkan, sudah dicuci. Nah, ini ada beberapa. Terus kita akan meletakkan ini di sana, di dalam kumpulan tanaman-tanaman pohon bambu. Saya bersama teman saya akan mencari jamur Trichoderma ini langsung di alam. Ya, gimana Pak kondisi tanaman bambunya nih? Kelihatannya bagus ya, subur ya. Jadi jamur Trichoderma akan mudah berkembang jika kita meletakkannya pada suhu sekitar 5 sampai 25 derajat. Ya, 30, tapi yang terbaiknya dari suhu 15 sampai 25 derajat ya. Jadi kondisinya agak dingin dia sukanya. Kemudian untuk kelembaban, dia lebih suka tempat yang paling lembab. Ya, makanya dia senangnya yang agak basah-basah sedikit ya, kayak gini. Ini akarnya. Ya. Potong dulu. Untuk pH dia senang di pH tanah yang agak asam. Jadi kisarannya di 4,6 sampai 5,8 untuk pH-nya ya. Dan itu menjawab pertanyaan dari teman-teman yang khawatir dia punya media tanam ber-pH rendah. Saya bilang itu tidak selalu berdampak negatif, karena tanaman juga memerlukan pH yang rendah atau pH di bawah 6 atau di bawah 7 ya. Karena itu juga diperlukan kondisinya untuk perkembangan jamur Trichoderma, dan penyerapan nutrisi juga perlu di pH rendah. Jadi nggak selalu harus ditinggiin pH-nya atau dibuat alkalin. Jadi nggak selalu ya. Bahkan di tempat tanah yang subur itu banyak terkandung asam-asam organik ya. Berarti artinya asam dia. Ya, ini kita akan siapkan untuk ya nasinya ya, diratain seperti ini. Selanjutnya kita akan letakkan di dekat pangkal pohon bambunya. Ini Pak, akarnya supaya ketutup Pak. Ya. Ini kondisi sore hari, jadi agak gelap ya, mohon maaf. Mendung ya. Mendung, dan ini yang paling disukai oleh Trichoderma justru. Kalau tempatnya terik malah kurang bagus dia perkembangannya itu. Jadi memang kondisi-kondisi seperti ini, dari masalah suhunya yang kalau bisa ya di sekitaran 25 gitu, itu cocok. Lebih tinggi juga bisa, karena dia range untuk tumbuhnya lumayan luas, dia bisa sampai 35. Hanya saja jumlahnya atau kalau kita menumbuhkannya itu jauh lebih lambat kalau kita ngeletakinya di suhu 25 ya. Kalau kita lihat langsung juga udah kelihatan ini jamur-jamur berhifa putihnya. Ini ya. Ini udah mulai kelihatan ya. Ini nanti rencananya mau dijadikan indukan aja atau mau langsung dipakai nih Mas? Nanti kita coba buat indukan dulu. Nanti kalau sudah jadi bisa dipakai untuk membantu. Kalau di tempat saya untuk pembibitan pohon anggur. Oh gitu ya. Oke. Bisa juga diaplikasi pada tanaman lain. Intinya untuk membantu proses pengkomposan secara alami, tapi juga
bisa bermanfaat untuk menghilangkan jamur-jamur yang berfungsi atau berpotensi menjadi pembusukan pada akar tanaman. Nah, ini bisa membantu buat menghilangkan jamur yang misalnya patogen yang negatif ya. Ya, jadi saya tadi sudah bahas bahwa dia memiliki kemampuan antibiotik ya. Jadi saat dia berinteraksi dengan jamur yang lain, maka dia akan mengeluarkan antibiotik yang akan menghambat bahkan membunuh jamur yang lain. Nah, itulah kelebihan dari jamur Trichoderma ya. Oleh karena itu, pada proses pengembangannya juga kita tidak terlalu repot dalam membuat lingkungan yang steril. Karena kenapa? Karena dia sudah kuat ya jamurnya. Jadi walaupun mungkin nanti ada kontaminasi jamur yang lain, maka dia akan memenangkan persaingan antar jamur itu. Ya, ini kita tutup ya. Ya, ini langsung kenain akar bambunya ya. Jadi Trichoderma itu masuk ke dalam sel-sel akar bambunya. Dan juga kalau kita nerapin di tanaman, dia akan masuk ke dalam sel-sel tanaman. Jadi bukan sekedar di bagian luar ya, tapi dia masuk ke dalam sel tanaman. Makanya dengan kita ngeletakin akar aja di dalam medianya, dia bisa menumbuhkan jamur Trichoderma yang lainnya. Ya, ini akan kita tutup dengan daun-daun bambu. Ini juga sama, kita akan tutup dengan daun-daun bambu. Ya, pertama dengan akar-akar bambu dulu ya. Akar bambu kita letakkan di atasnya. Jika teman-teman senang bereksplorasi di sekitar pohon bambu, mungkin teman-teman harus lebih berhati-hati ya, karena di sini banyak hewan-hewan yang lumayan berbahaya ya, seperti kalajengking kita kan pernah lihat waktu itu ya. Tapi kalau untuk ular nggak ada ya Mas ya, mudah-mudahan ya Mas. Ular nggak, di hutan bambu justru malah jarang ada ular ya. Ya, karena sifat kulit ular kan dia nggak bisa untuk kena. Sebenarnya daun bambu begini kan kayak ada seperti sisik duri halus ya. Ya, dia nggak suka ya. Ya, tapi tetap harus diwaspadai ya. Nah, nyamuk terutama nih ya, banyak banget kalau nyamuk. Kalau kalajengking sih emang dia kan kulitnya agak tebel ya, jadi kalau kena daun-daun kayak gini ya nggak berasa dia. Jadi masih banyak kalau kalajengking. Berdasarkan info yang saya dapat tentang pertumbuhan Trichoderma, kecepatan tumbuh dari Trichoderma yaitu sekitar 1 inch per hari. Itu yang Trichoderma yang super ya. Tapi kalau misalnya Trichoderma biasa cuma 1 cm per hari. Jadi nggak begitu cepat, tapi mudah-mudahan dengan kita nebar banyak wadah di sini, mudah-mudahan nanti bisa semakin peluangnya semakin besar untuk cepat dia tumbuhnya gitu. Kecil ya, 1 in paling mana ya, segini kali ya. 1 in berarti 1,5 cm. Ya, nggak terlalu besar ya sehari itu. Itu kalau kondisinya memungkinkan untuk Trichodermanya ya. Kalau misalnya kondisinya nanti berubah ekstrim ya mungkin bisa lebih lama lagi. Sampai berjumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.